Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi terbaru tentang identifikasi korban tewas dalam kebakaran Lapas Tangerang, Banten, masih ada informasi lainnya, di antaranya seorang remaja membunuh 5 temannya dengan hand sanitizer serta geng motor menyerang permukiman di Penjaringan, Jakarta Utara. Segera kita jalan busur pagi selengkapnya. Saya Dazen Prila. Informasi pertama kami, saudara, hingga Rabu hari terakhir operasi Disaster Victim Identification kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, polisi kembali berhasil mengidentifikasi 14 korban. Secara keseluruhan tersisa 2 korban yang belum teridentifikasi. Suasana di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Rabu siang sungguh memilukan saat 7 jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang yang telah teridentifikasi diserahkan pada keluarga. Keluarga korban menangis histeris, bahkan nyaris jatuh pingsan. Keluarga korban tak mampu menahan kesedihan. Meski jenazah keluarganya teridentifikasi, tetapi mereka hanya bisa melihat peti jenazah bertuliskan nama masing-masing korban, tanpa bisa menatap korban untuk terakhir kali. Rabu sore, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 14 korban. Ke-14 korban teridentifikasi dari hasil rekam medis dan DNA. Dengan demikian, selama 8 hari operasi DVI kebakaran Lapas Tangerang, tim telah mengidentifikasi 39 jenazah korban kebakaran lapas. Adapun 2 korban sisa sudah dapat dikenali dari ciri fisik, yakni korban berkeluarga negaraan Indonesia dan Nigeria. Namun petugas masih menunggu data rekam medis dan DNA dari keluarga korban guna memastikan secara legalitas. Karena sudah teridentifikasi semua, maka tadi tim DVI Commander Pak Heri sendiri telah menyatakan bahwa operasi DVI dalam rangka melakukan identifikasi terhadap kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dinyatakan telah berakhir. Saat ini jenazah yang telah diterima keluarga korban sebanyak 24 jenazah. 15 jenazah lainnya belum diserahkan ke keluarga dan masih dalam ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Sejauh ini penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang sudah memeriksa 34 orang saksi dan masih menganalisa sejumlah barang bukti melalui uji forensik. Lapas Tangerang itu lapas kelas 1 yang ada di daerah Banten, ya, di provinsi Banten, yang memang kita tarik ke atasnya ada yang namanya Kekanwil Lapas Provinsi Banten. Yang dilakukan pemeriksaan adalah pertama para pegawai lapas yang bertugas pada saat itu. Ada 12 yang bertugas pada saat itu yang sesuai shiftnya masing-masing. Kemudian ada ketua lapas dan juga staf-staf yang ada di kelas 1 Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Mulai dari Kalapas, TU-nya, Kepala Seksi Pengamanan, Kebersihan, semuanya dilakukan pemeriksaan. Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai kebakaran itu mestinya menjadi tanggung jawab Dirjen Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kebakaran di Lapas Tangerang, ya, lapas itu sesungguhnya ada di bawah Dirjen Pemasyarakatan dan lebih tinggi lagi adalah Menteri Hukum dan HAM, ya. Mereka lah sebenarnya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Itu sebenarnya ya cukup dengan mengundurkan diri sebagai ungkapan dari rasa malu dan rasa bersalah. Nah, tetapi yang jadi soal adalah mengapa seperti juga diakui oleh Dirjen dan Menteri, ya, prasarana di dalam LP
lembaga pemasyarakatan yang terbakar itu memang sangat kurang perhatiannya. Nah, sejauh ini bentuk tanggung jawab yang diberikan Dirjen Pemasyarakatan diantaranya memberikan santunan 30 juta rupiah dan menanggung biaya pemulasaraan jenazah. Dan proses mulai dari pemulasaran sampai dengan dihantarkan dan dimakamkan itu kami fasilitasi. Ada tim-tim yang memang sudah ditentukan untuk mendampingi, membantu, dan melaksanakan mulai dari pemulasaran hingga sampai ke rumah duka dan dimakamkan. Dan semua hal yang berimbas atau mengakibatkan anggaran atau biaya dari pemakaman itu dibebankan kepada kami, Kementerian Hukum dan HAM, di luar uang duka yang 30 juta itu. Yang kemarin itu yang paling jauh sepertinya di Wonosobo, ya. Dan apapun kami hantarkan sampai ke rumah. Itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada keluarga warga binaan. Polisi masih terus menyidik kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Selama sepekan, penyidik telah memeriksa puluhan orang saksi, baik warga binaan, petugas kebakaran, pegawai PLN, sipir yang bertugas saat kejadian, hingga pejabat kelas 1 Tangerang termasuk Kepala Lapas Victor Teguh Prihartono. Pemeriksaan terhadap pejabat di ruang lingkup lapas dilakukan terkait dengan tugas, peran serta, dan fungsi pengawasan di Lapas kelas 1 Tangerang. Selain telah memeriksa puluhan saksi, penyidik juga masih menganalisa barang bukti melalui uji forensik, seperti pemeriksaan CCTV. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menemukan adanya unsur pidana dalam kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 48 narapidana kasus narkotika ini. Unsur pidana yang ditemukan terkandung dalam pasal 187 KUHP tentang dugaan unsur kesengajaan dan pasal 188 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hingga menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Selanjutnya, saudara, seorang tahanan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Anak Air, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat, ditemukan meninggal di dalam kamar selnya pada Rabu pagi. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sakit tenggorokan. Tim Inafis Polresta Padang dan unit Reskrim Polsek Koto Tengah Padang mendatangi Lapas Perempuan Anak Air kelas 2B Padang. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar 2 Lapas Perempuan, lokasi tewasnya tahanan wanita kasus narkoba berinisial JK. Menurut rekan satu kamar korban, sebelum meninggal, warga binaan yang dihukum 10 tahun penjara itu mengeluh sakit tenggorokan. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Koto Tengah menuturkan pihaknya kini tengah berupaya mengungkap kasus kematian JK. Kami sedang tidur, jadi teriak dan nangis sakit lah kan. Kami panggil ibu, apa kami bilang sama ibu. Terus belum ibu, ntar lagi datang apa nggak lama kami situ di sini dia nggak ada lagi Pak. Tenang aja. Udah kejang aja gitu. Kita dari kepolisian sudah melakukan olah TKP dan juga telah mengambil visum untuk dilakukan visum luar. Untuk sementara itu nanti kalau ada perkembangan lanjut kita akan lebih sampaikan lagi. Sementara itu, setelah dievakuasi, jenazah JK dibawa ke Rumah Sakit Siti Rahma Padang untuk dilakukan visum luar. Setelah dilakukan visum, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Laude Juhardio melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Sakit hati karena sering diperas, seorang anak berusia 15 tahun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur nekat menghabisi 5 temannya. Para korban dicekoki cairan hand sanitizer dicampur air putih hingga tewas. Lima korban, salah seorang perempuan berusia 20 tahun, tewas setelah meminum cairan hand sanitizer yang dicampur dengan air putih. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pelaku seorang remaja berusia 15 tahun. Pelaku nekat memberi minum cairan hand sanitizer karena kesal sering dimintai uang. Jadi dia bekerja, sedang pulang kerja, dicegat, diminta uang. Jadi berulang kali dilakukan. Jadi sakit hati, dilakukan perbuatan ini, merencanakan. Jadi dia juga yang menyiapkan sendiri hand sanitizer, diambil di tempat kerjanya. Usai mengoplos minuman yaitu hand sanitizer dicampur air, selanjutnya pelaku menawarkan pada korban untuk minum ciu. Usai meminumnya, para korban dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.
Pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepergok mencuri, seorang pemulung di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan babak belur dihajar oleh warga pada Rabu dini hari. Dari tangan pelaku, saudara, warga menyita barang yang sudah dicuri. Peristiwa bermula pada saat sejumlah warga yang baru selesai melaksanakan salat subuh memergoki pelaku yang berjalan tergesa-gesa sambil membawa karung besar dan menenteng sebuah tabung gas. Saat ditanya oleh warga, pelaku diam dan berusaha lari menghindar. Hal ini menambah kecurigaan warga yang langsung mengejar dan menangkapnya. Warga yang kesal menghajar pelaku dan membawanya ke pos keamanan untuk diperiksa. Meski awalnya tidak mengaku, tetapi setelah warga menemukan barang yang diduga dicuri pelaku, akhirnya pelaku mengaku. Gue pas di dalam karungnya ada sebuah tas. Tas itu milik tukang bangunan. Baru tuh pas dilihat KTP-nya, salah satu warga sini ngeliat, wah pernah lihat nih orang ini. Langsung disamper tuh kuli bangunannya, yang hilangan tuh dompet. Baru ngaku tuh maling. Warga bersaksi selama ini sering terjadi kehilangan barang, tetapi tidak diketahui siapa pencurinya. Baru kali ini warga menangkap pencuri barang-barang yang bagi warga sangat berharga. Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Saudara, sesosok bayi diduga baru lahir ditemukan di dalam selokan di Jalan Baji Minasa, Makassar. Polisi masih memburu pelaku pembuang bayi. Bayi yang diduga berusia hitungan jam atau baru lahir ditemukan dalam keadaan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Bayi laki-laki ini ditemukan sekitar pukul 7 pagi hari di Jalan Baji Minasa, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang penjahit sepatu yang menemukan sang bayi. Awalnya tukang sepatu tidak menyangka apa yang ditemukannya bayi, tetapi saksi kemudian mendengar suara tangisan. Tukang sepatu bernama Ramli ini kemudian memanggil Jamaluddin, seorang rekannya, dan benar saja ditemukan bayi telanjang berada di dalam selokan. Menangis itu orang. Menangis? Menangis bercerita. Oh, di bawah jembatan ini kot ke sini? Oh. Jenis kelamin apa? Lihat di sini om tadi. Oh, tapi jenis kelamin apa itu om? Laki-laki. Dibawa kemana sekarang? Rumah sakit. Oh. Polisi menduga bayi laki-laki dengan berat 1,7 kg ini dibuang oleh orang tuanya. Dia tidak terbukti sama apa di dalam gugatan itu tidak ada kondisinya dalam keterangan dalam kondisi tanpa busana. Iya, tanpa busana. Itu posisi di dalam kot atau di dalam kot, sesuai keterangan yang saya dapatkan. Polisi sudah melakukan penyelidikan dan menduga bayi yang ditemukan hasil hubungan gelap hingga kehadiran sang bayi tidak dikendaki orang tuanya. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 6 jam lebih dinyatakan hilang, seorang mandor proyek pengairan asal Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Style, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang mengejutkan, saudara, mayat korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat tali yang dikaitkan dengan besi pemberat. Setelah melakukan pengeringan sungai, warga di kawasan aliran Sungai Style, Dusun Tempurjo, Desa Siderjo, Banyuwangi, Jawa Timur, menemukan Purwanto, 54 tahun, mandor proyek pengairan sungai asal Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam keadaan kaki terikat tali yang dikaitkan dengan pemberat. 6 jam sebelumnya, saudara, korban dinyatakan hilang. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polresta Banyuwangi. Polisi masih mendalami temuan jeratan tali di kaki korban. Takut ditangkap polisi, seorang pemuda di Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tewas tenggelam di sungai. Korban ditemukan tewas 300 meter dari lokasi kejadian. Rangga, warga Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu siang. Korban ditemukan dalam kondisi tewas sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Sebelumnya Rangga terjun ke sungai lantaran panik saat polisi datang menggerebek lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat pesta sabu.
Dari penggerebekan, saudara, polisi membekuk 3 pelaku, sementara 3 orang lainnya, termasuk Rangga, melompat ke Sungai Batang Tebong. Saudara, Polda Metro Jaya membekuk sindikat pembobol data rekening nasabah bank atau skimming jaringan yang melibatkan 2 warga negara asing. Selama 6 bulan beraksi, sindikat ini sudah merugikan nasabah bank 17 miliar rupiah. 3 anggota sindikat internasional kejahatan perbankan, 2 diantaranya warga negara asing, dibekuk di 3 lokasi terpisah di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Modus tersangka memasang skimmer di setiap mesin ATM yang tersebar di sejumlah gerai di Jakarta. Data kartu nasabah yang terekam, alat skimmer kemudian disalin ke dalam kartu kosong. Dari sinilah, saudara, para tersangka kemudian menguras uang para nasabah. Selama 6 bulan beraksi, para tersangka menguras uang nasabah mencapai 17 miliar rupiah. Aparat Polres Nias, Sumatera Utara mengungkap motif pembunuhan bocah perempuan berusia 13 tahun. Sesaat lagi di Buser Pagi.